Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kita berhenti sebentar. Sini yang perlu dijelaskan. Kita barusan membacanya alladzina. Padahal di atasnya huruf alif atau huruf hamzah ini tidak ada harokat fathah. Kenapa kita baca alladzina? Karena ini namanya hamzatul wasl. Hamzatul wasl itu jika kita membaca dari awal hamzahnya, maka hamzahnya itu berharokat. Dan itu berbeda-beda sesuai dengan kata dalam hamzah itu, kata yang menempel dengan hamzah itu. Untuk alladzina ini harokatnya fathah. Kenapa fathah? Ya karena memang di dalam kaidah bahasa Arab ya alif lam itu dibaca al seperti itu. Jadi awal-awal jika ada alif lam itu dibacanya hamzahnya itu huruf hamzah. Seperti misalkan komarun ada alif lamnya dibaca al komaru. Syamsun dibaca di depannya ada alif lam asyamsu. Jadi tidak dibaca i atau usyamsuh seperti itu. Itu namanya hamzatul wasl. Nah, seperti ini kalau misalkan digabungkan dengan kata sebelumnya maka hamzahnya tidak dibaca harokatnya atau tidak berharokat. Sehingga harokat yang sebelumnya lah, yaitu di sini ada nun huruf nun berharokat fathah yang nyambung langsung kepada tasydidnya lam. Jadi al-fasikinal ladina seperti itu. Jadi hamzahnya tidak ada harokat. Baik, kita lanjutkan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ada nun sukun di sini bertemu qaf, kita baca dengan samar. Yanquduna, yangku, jadi disamarkan, bukan dengung. Kalau dengung ya memang agak sama gitu ya, seakan-akan gitu. Padahal kalau kita kembali ke prinsip awal itu namanya ikhfa, itu kan samar. Jadi jangan didengungkan. Kalau ada unsur dengungannya, artinya jangan didengungkan, artinya jangan didengungkan 100%. Yang dengung 100% itu idgham bi gunnah, sama gunnah itu idgham mimi, itu dengungannya 100%. Tapi kalau yang ikhfa ini ada dengung tapi tidak 100%. Karena antara jelas dan dengung memang. Jangan dibaca samar yan kuduna, jangan dibaca dengung yang ku. Itu kan di rongga hidung kita berdengung 100%. Jadi kita mengambil tengahnya itu samar. Yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ada nun sukun bertemu ba, maka kita membacanya ya dibalik ya. Iklab ini namanya. Iklab itu artinya membalik. Cara membacanya adalah dibaca nunnya ini mim, bukan dibaca min. Nah, jadi dibalik huruf ba-nya nanti ya, sebelum membaca hurufnya itu kita membacanya mim seperti itu. Ada unsur dengungannya juga tapi tidak 100%. Mim karena nun sukun ini memang dengung. Mim ba. Jadi mim, perhatikan, bukan min lagi. Ada huruf mim kecil ini sebagai tanda bahwa cara membacanya adalah mim. Ya, mim, bukan min, min. Nah, bukan nun lagi tapi sudah berbalik ke mim, mimba. Nah, seperti itu. Nah, setelahnya mim baru ke ba itu. Mim ba'di mitsaqih. Nah, kita berhenti di sini, maka
kita tidak ada panjang sama sekali karena huruf H-nya kita tidak baca harokatnya. Kalau kita baca harokatnya maka ada panjang, itu 2 harokat. Nah, huruf ya kecil di antara H dan harokat kasrohnya ini menandakan panjang 2 harokat. Kalau kita baca harokatnya H. Kalau harokatnya H kita tidak baca karena berhenti, misaki, H-nya dibaca sukun, ya, maka tidak ada panjang sama sekali. Mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'un. Qaf sukun, masih ingat namanya qalqalah. Jadi qalqalah itu harus kita pantulkan. Wa yaqta'un, wa yaqta'un. Nah, seperti itu. Jangan sekedar wa yaqta'un, wa yaqta'un. Jadi yang dikatakan bacaan lancar itu ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid, itu lancar. Tidak peduli suaranya seperti apa, karena setiap kita suaranya berbeda-beda. Ada yang mendayu-dayu, ada yang naik turun dan sebagainya. Yang penting tajwidnya diterapkan, maka itu dikatakan sebagai bacaan lancar. Bacaan cepat ataupun lambat juga sama. Kalau diterapkan bacaan tajwidnya maka dikatakan lancar. Wa yaqta'una ma amarallahu bih. Ada di sini harokat bendera, kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kenapa? Karena digabung dengan hamzah. Jadi mad jaiz munfasil ini kita gabungkan dengan hamzah, ya, baru dibaca 4 sampai 5 harokat. Kalau misalkan nggak kuat nafas berhentinya di ma, maka dibacanya 2 harokat. Contoh, wa yaqta'una ma, nggak kuat nafas. Jadi harokat benderanya nggak ngaruh, nggak berfungsi 4 sampai 5 harokat. Harokat bendera akan panjang 4 sampai 5 harokat kalau fathah dari ma atau panjang dari ma ini yang 2 harokat kita gabungkan ke hamzah sehingga bertambah dari 2 harokat menjadi 5 harokat. Jadi ada penambahan 3 harokat. Baik, kita ulangi. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusol. Nah, kalau berhenti di bihi menjadi bih, sama seperti ini, misakih. Ini juga bih, misalkan kalau berhenti. Kalau digabungkan barulah dipanjangkan. Nah, kalau bedanya apa? Kalau yang di atas ini tidak ada harokat bendera. Berarti 2 harokat untuk ya kecilnya ini. Kalau ini kan ada ya kecil, ada harokat bendera. Berarti panjangnya berapa? Panjangnya tetap 4 sampai 5 harokat. Wa yaqta'una bihi ayyusol. Nah, dipanjangkan 4 sampai 5 harokat kalau digabungkan dengan hamzah. Kalau tidak gabung, tidak ada panjang sama sekali. Ayyusala wa yufsiduna fil ard. Nun sukun bertemu ya kita masukkan dengan dengungan. Jadi apa artinya? Nunnya masukin ke ya. Jadi sudah tidak terbaca an, tapi dibacanya ai. Nah, kemudian disertai dengungan. Jadi ai ada dengungannya menjadi ai, seperti itu. Sekali lagi, ai disertai dengungan menjadi ai. Sebenarnya bukan masalah apa yang terdengar, tapi apa yang kita rasakan di rongga hidung. Inti dari dengungan itu di rongga hidung. Ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ini fa sukun jangan dipantulkan. Ada beberapa yang saya dengar ketika orang baca Quran itu ada yang selain huruf qalqalahnya itu dipantulkan. Semua huruf sukunnya itu seakan-akan ya ditarik-tarik lah gitu. Wa yufasidu, nah nggak boleh seperti wa yufa, nggak ada wa yufa, nggak ada itu. Wa yuf, yang benar itu wa yuf. Kenapa? Karena huruf A-nya sudah mati. Jangan ada suara yang keluar karena tidak ada harokat di sini. Sini sudah tanda sukun. Wa yuf, dan ini bukan qalqalah. Kalau qalqalah ya memang wajib seperti yang sebelumnya ini wa yaqta'u, memang harus. Tapi kalau ini wa yufsiduna.
Wa yufsiduna fil ard. Ada huruf ro, kita berhenti di dot. Perhatikan, kita berhentinya di dot, bukan di ro. Kalau berhentinya di huruf ro menjadi fil ar, itu huruf ro berhentinya. Ada dotnya padahal di depannya, berarti tetap harus terbaca. Huruf dot ini walaupun kita baca mati, dibaca sukun karena kita berhenti ya, tetap harus terbaca, ini wajib. Ini satu huruf memiliki berapa? 10 kebaikan kan kata Rasul. Setiap huruf dalam Al-Quran itu ada 10 kebaikan pahala kalau dibaca. Artinya kalau misalkan ini ada 3 ya, ardun, hamzah, ro, dot ya, alif lamnya juga 1, 2, alif lam, hamzah, ro, dot, berarti ada 5 di sini. Yang dibaca cuma al-ar, dotnya nggak dibaca, berarti kan cuma dapat 4 kali 10, ada 40. Ini dotnya nggak dibaca. Ini kan tidak sempurna jadinya. Dan kalau diniatkan main-main, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Naudzubillah itu. Jadi dotnya tetap terbaca. Bagaimana caranya? Jadi huruf dotnya, cara membacanya tetap kerangkanya dot itu harus kita praktekkan di lidah, yaitu sisi kanan atau sisi kiri atau dua-duanya itu menyentuh ke langit-langit. Fil ard atau ke gigi ya, ke gigi. Fil ard bukan ke langit-langit, ke gigi. Fil ard. Nah seperti itu. Wa yufsiduna fil ard, seperti itu. Tetap ada dotnya, jangan fil ar. Baik, kita lanjutkan. Kalau mau selamat, tidak mau sulit, nggak mau sulit, kok sulit sekali untuk melafadzkan kata yang seperti ini, jadi gabungkan, karena di sini ada jim kecil ini artinya kan wakaf jaiz ya, kita boleh menggabungkan. Fil ardi ulaik, kalau tidak mau belajar sulit gitu, jadi nggak apa-apa seperti itu. Jadi dan pahalanya sama mau berhenti atau menggabungkan, karena dua-duanya tetap prinsipnya membaca huruf dot seperti itu. Baik, kita praktek yang berhenti. Kita lanjut dari sini. Ulaika humul khasirun. Harokat bendera mad wajib muttasil karena berada di pertengahan kata. Harokat bendera mad jaiz munfasil karena berada di antara dua kata, ma sama amaroh. Tapi kalau ulaika ini satu kesatuan, sehingga ini tidak boleh kita berhenti di ula. Kalau yang mad jaiz boleh. Wa yaqta'una ma, berhenti. Enggak kuat nafas misalkan, atau bersin, batuk, enggak apa-apa. Tapi kalau kita sengaja berhenti di ula berhenti, ini enggak boleh. Ya, harus digabungkan langsung sampai kepada huruf terakhirnya, yaitu kaf. Ulaik, misalkan kita mau berhenti di sini, ik, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Tak sukun bertemu nun sukun bertemu tak, kita baca dengan samar. Kuntum. Mim sukun bertemu hamzah, kita baca dengan jelas. Seperti penjelasan sebelumnya, nun sukun atau mim sukun, kalau sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Di sini nun sukunnya nggak tertulis kan, di atasnya nun nggak ada sukun kan, maka dibacanya tidak jelas. Baca tidak jelas itu ada dua kemungkinan. Pertama baca dengung, kedua baca samar. Kalau dibaca bertemu dengan tak untuk yang ini dibaca samar. Kalau yang mim sukun ini karena sukunnya tertulis baca dengan jelas. Kuntum, tum. Nah, sekali lagi tum. Jadi bukan tum gitu. Jadi baca dengan jelas karena bertemu dengan hamzah dan sukunnya tertulis. Wa kuntum amwata. Ini lagi mim sukun, sukunnya tertulis. Baca dengan jelas. Amwatan fa'ahyakum. Ada tanwin bertemu fa, kita juga baca dengan samar. Dengan syarat digabungkan. Kalau tidak digabungkan, maka tak yang berharokat berharokat tanwin ataupun fathatain ini kita bacanya panjang 2 harokat. Contoh, wa kuntum
panjang taknya 2 harokat. Kalau digabungkan ganti hukum, yaitu tanwin bertemu fa, ikhfa namanya, ikhfa hakiki. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tanda short lam dan alif ini ya, al-waslu aula. Al-waslu aula artinya lebih baik disambung. Dengan catatan nggak apa-apa kita berhenti. Seperti barusan kita berhenti nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya jadi afdolnya disambung karena memang ini kesatuan makna antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang selanjutnya setelahnya short lam ini masih kesatuan sehingga dianjurkan untuk dilanjutkan atau disambung. Tapi berhenti juga tidak apa-apa. Berhenti kemudian lanjutnya langsung dari summa. Kita praktek yang berhenti. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ada mim bertasydid, kita dengungkan 100%, ya sekitar 2 harokat lah panjangnya. Walaupun kita tidak niat untuk memanjangkan ya, kalau dipanjangkan nggak boleh. Misalkan sum panjangnya su dipanjangkan sum itu nggak boleh. Langsung ke mim summa itu kurang lebih 2 harokat atau 2 ketukannya. Summa yumitukum summa yuhyikum. Mim sukun sebagaimana penjelasan sebelumnya, kalau sukunnya tertulis dibaca dengan jelas. Yumitukum summa yuhyikum. Ini juga mim bertasydid ya, didengungkan sepanjang 2 harokat ya. Dengungannya di rongga hidung. Kemudian ada yuhyikum, ini mad tabi'i 2 harokat. Kemudian kita lanjutkan. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ada kata summa 3 ini. Summa, kemudian summa. Tiga-tiganya dibaca dengan dengungan untuk yang mimnya. Kita lanjutkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Di sini yang perlu dijelaskan ada huruf mim. Nah, ini menarik ini karena berkumpul berdekatan. Ada mim sukun, di atas juga mim sukun. Ini mim sukun, ini juga mim sukun. Sama-sama kum lagi. Apa bedanya? Kalau yang sukunnya tertulis dibaca jelas. Yumitukum. Kum, ini mimnya dibaca jelas. Kalau yang tidak tertulis maka tidak dibaca jelas. Itu ketahuan nanti kalau gabung dengan kata setelahnya. Contoh. Yumitukum summa. Nah, ini kum su. Antara kum dengan su itu kan jelas. Ya, tidak ada samar, tidak ada dengung. Tapi kalau yang ini karena sukunnya tidak tertulis, maka ini sudah tidak dibaca jelas lagi. Dibaca apa? Dilihat yang huruf setelahnya. Huruf setelahnya adalah huruf mim, maka didengungkan 100%. Karena mim yang pertama masuk kepada mim yang kedua. Khalaqalakum ma fil ardi. Nah, ini kumma. Kalau yang di atas kumsu, kan jelas itu. Kalau yang ini kan tidak jelas karena mim sukunnya sudah tidak dibaca dengan jelas karena sudah masuk ke mim yang kedua. Kumma, maka yang ini jangan dibaca jelas. Misalkan lakum ma itu kan jelas itu. Sekarang dimasukkan dengung 100%. Lakum ma fil ardi jami'an sama dengan yang sebelumnya amwatan. Kalau berhenti maka panjangnya tak 2 harokat. Amwata, ini juga sama. Jami'an, kalau berhenti maka panjangnya ain 2 harokat. Jami'a, kalau digabungkan dengan kata setelahnya maka dilihat huruf apa setelahnya, ternyata huruf sa. Maka jami'annya ini an dibaca dengan samar. Jami'an thumma
Ini ada mim bertasydid lagi sama dengan sebelumnya. Jadi hukum tajwid kan gitu-gitu aja, mim bertasydid, nun bertasydid. Kalau sudah tahu ya tinggal praktek, maka itu namanya bacaan yang lancar. Tsummastawa, berhenti di istawa. Untuk panjangnya wa di sini adalah 2 harokat, walaupun ada harokat bendera karena kita tidak menggabungkan panjangnya wa dengan hamzah, jadi 2 harokat. Tsummastawa, berhenti 2 harokat. Kalau digabungkan dengan hamzah maka panjangnya 4 sampai 5 harokat. Tsummastawa ilas sama. Ini harokat bendera, ini juga harokat bendera. Bedanya apa? Kalau ini mad jaiz munfasil, boleh munfasil, boleh berpisah, ya, boleh dipisah dengan ketentuan tadi ya. Kalau dipisah berarti panjangnya 2 harokat, kalau digabungkan menjadi 4 sampai 5 harokat. Kalau yang ini mad wajib muttasil, harus digabung. Ilas sama, jadi panjang dari ma harus gabung dengan hamzah. Kalau yang ini kan nggak apa-apa dipisah atau dipotong. Ini nggak boleh ini. Kita bilang ilas sama misalkan, nggak bisa, harus sampai ke hamzah. Ilas sama, seperti itu. Harus ada hamzahnya di belakang itu. Baik, kita lanjutkan. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Nun bertasydid sama dengan yang di atasnya mim bertasydid, sama-sama dibaca gunnah atau dengung 100%. Fasawwahunna sab'a samawat. Ba sukun, ya, dibaca dengan qalqalah, ya, dengan pantulan. Sab'a, jangan sekedar sab'a, enggak boleh. Harus ada pantulan sab'a, seperti itu. Ada tanda jim kecil, kita boleh melanjutkan, boleh juga waqaf. Kalau waqaf samawat, berhenti, kemudian wa huwa dan seterusnya. Kalau dilanjutkan maka harokat terakhir dari huruf kata samawat ini digabungkan ke huruf ini. Ternyata ini adalah tanwin bertemu dengan waw, maka dimasukkan disertai dengungan 100%. Sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Ada tanwin bertemu ain, kita jelaskan cara membacanya, harus jelas. Syai'in alim, jangan syai'in alim, nggak boleh. Jadi harus dibaca dengan jelas. Baik pemirsa Ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup mari kita baca bersama-sama. Pemirsa Ngaji Quran di rumah bisa mengikuti bacaan berikut ini. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun.
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Demikian, terima kasih. Semoga tetap semangat mengaji Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.